Guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Sony. Baiklah guys, ya kali ini saya akan share video bagaimana memanen buah okra, ya, dan akan saya jelaskan nanti cara mengolahnya. Ya. Seperti yang pernah saya bilang ya guys, ya pohon okra ini saya tanam, ya hanya ada 2 bibitnya. Waktu itu saya dapat di bibit beli online, ini hanya ada 2 pohon dan kebetulan kami tanam, dia tumbuh semua, ya. Nah, menurut artikel yang saya baca nih guys, ya, pohon okra ini berasal dari Mesir. Ya. Dan jujur saya memang baru mengenal okra ini setelah saya menanam, ya. Sebelumnya saya awam sama sekali, ya. Setelah saya baca di artikel, ternyata okra ini banyak sekali manfaatnya ya guys, ya. Terutama untuk obat herbal, ya, untuk mencegah berbagai macam penyakit, ya. Nah, ini buah okra ini sengaja, yang ini sepertinya sudah tua, ya, sengaja saya buat tua untuk dijadikan bibit, ya, karena saya tertarik dengan manfaat okra ini, jadi saya tertarik untuk membudidayakannya. Cara mengolahnya mungkin nanti kita akan praktekkan, ya, bagaimana okra ini kita jadikan sebagai obat herbal ya guys, ya. Menurut artikel yang saya baca, okra ini bisa mencegah penyakit kolesterol, penyakit gula darah, ya, penyakit asam urat, bahkan mencegah penyakit kanker. Saya juga nanti akan mempraktekkan untuk saya coba konsumsi, ya, saya coba untuk konsumsi sendiri, ya. Nanti akan saya jadikan buah herbal, ya. Nah, ini cara mengetahui okra itu masih muda atau sudah tua, ya. Kalau ini kelihatan sudah pasti tua. Nah, untuk mengetahui caranya dia masih muda itu kita tusuk dengan kuku, ya. Kalau kita tusuk dengan kuku seperti ini, ya, itu berarti ini masih muda, ya. Nanti kita akan panen yang ini ya guys, ya. Kita akan ambil yang ini, akan kita jadikan obat, ya. Nah, selain untuk obat, ya, okra ini bisa dijadikan sebagai lalap, ya. Direbus di atas air mendidih, ya, selama kurang lebih 1,5 menit saja, ya. Dibersihkan karena dia ada bulu-bulunya seperti ini. Ini bulunya dibersihkan, dicuci bersih. Dia direbus hanya 1,5 menit saja di dalam air mendidih, lalu angkat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai lalap, bisa kita konsumsi sebagai lalap. Buah okra ini juga bisa dijadikan oseng, ya, tumis okra, bisa dicampur dengan tempe, ya, campuran tempe, ya. Bisa juga dioseng sendiri dia, lalu setelah matang dikonsumsi, ya. Yang akan kita praktekkan nanti mungkin karena buah okranya terbatas sedikit, nah, saya akan mempraktekkan okra ini nanti sebagai obat herbal, ya. Sekaligus saya akan mencoba obat itu saya konsumsi sendiri, ya. Karena menurut artikel yang saya baca, jika kita mengkonsumsi okra ini sebagai herbal selama 7 hari berturut-turut, kita akan merasakan sendiri manfaatnya, ya. Untuk itu saya akan mencobanya sendiri, ya. Nanti akan saya praktekkan, saya share. Sekalian kita petik okranya, ya. Menurut artikel ini 4 buah okra ini bisa kita olah menjadi obat herbal, ya, dengan cara nanti merajangnya. Nah, ini tadi sudah kita tes, ini muda, ya, jadi kita ambil yang ini. Empat okra ini bisa dijadikan obat herbal. Nanti akan saya praktekkan caranya, ya. Dan ini guys, ya, ini okra yang sudah tua ini, ya, yang sudah mau kering, ya. Ini ada seorang ibu, menurut artikel yang saya baca juga, yang membudidayakan okra ini yang sudah kering ini, dia jadikan sebagai kopi ya guys, ya. Jadi kopi okra, ya, nanti dikonsumsi dia sebagai minuman, ya, minuman kopi, ya, dari biji okra yang sudah tua ini, ya, diolah menjadi kopi, ya. Itu ya guys.
comment, and subscribe-nya, dan juga share ke teman-teman kalian. Dadah, assalamualaikum. Oke guys, selanjutnya saya akan memberikan contoh cara mengolah okra dijadikan sebagai lalap ya. Karena buah okra ini yang masih muda-muda ya, bisa kita jadikan lalap ya, dengan cara merebusnya di atas air mendidih kurang lebih 1,5 menit saja ya guys. Oke guys, setelah dicuci ya, okranya kita bersihkan bulunya menggunakan garam ini ya guys ya. Karena bulu ini susah ya, agak membandel, susah untuk dibersihkannya. Jadi kita butuh bantuan garam ini untuk mengusir bulu-bulu yang menempel ini ya guys ya. Setelah bersih nanti bulunya kita akan rebus ya, kita akan makan ya. Nah ini dia kita siapkan rebusan airnya ya, kita akan merebusnya sampai mendidih ya guys ya. Setelah ini okranya kita cuci dulu, cuci lagi ya dari bulu dan garam yang menempel ya. Nanti kita akan rebus setelah airnya mendidih ya guys ya. Nah ini dia airnya sudah mulai mendidih ya. Kita masukkan nanti okranya ya guys ya. Kita masukkan kurang lebih 1,5 menit saja ya guys ya. Jangan matang-matang, nanti khasiatnya bisa hilang ya guys ya. 1,5 menit cukup ya, cukup. Kalau sudah matang kita matikan ya. Setelah ini saya akan konsumsi sendiri okra ini, bagaimana rasanya ya, karena ini pertama kali saya akan memakannya ya guys. Oke guys, ini okra yang sudah kita rebus tadi ya. Jadi kita coba untuk memakannya ya guys ya. Kita makan secara langsung ya. Ini ada sambal terasinya atau ada garam, mungkin kita bisa colek ya. Sebelum dimakan mungkin kita potong dulu karena ini panjang dan berserat ya guys ya. Nah seperti ini bentuknya guys ya. Setelah kita rebus nih dalamnya agak ada lendir. Nah agak ada lendirnya. Nah ini langsung kita sambal aja kali ya. Kita langsung makan. Kasih garam dikit ya guys. Rasanya kayak agak ada manisnya gitu ya guys ya dari ini ya, tapi dia cukup banyak seratnya. Seratnya agak keras tapi rasanya enak. Nah ini bijinya enak ya, ini bijinya dimakan enak, rasa keras gimana gitu ya. Karena dia berserat ya. Nah, jujur kalau saya suka, karena saya suka lalap. Nah dikonsumsi seperti ini saya suka. Oke guys, sekarang kita praktekkan bagaimana cara membuat obat herbal dari 4 buah okra ini ya. Ini bahan-bahannya yang kita butuhkan ya guys ya. Buah okra 4 buah ya. Ini yang sudah kita bersihkan ya. Ini sudah kita cuci, kita bersihkan ya. Siapkan juga pisau dan tatakan untuk merajang ya. Juga gelas, karena gelas ini akan mengukur berapa banyak air yang akan dipakai. Dan ini air minum serta tempat setelah nanti dirajang, dimasukkan ke dalam sini ya. Oke guys, yang pertama-tama kita rajang dulu okranya ya. Kita potong-potong bulat seperti ini ya. Semuanya kita potong ya. 4 buah okra ini kita potong bulat seperti ini ya. Potong terus guys ya sampai habis. Oke guys, sudah semua kita rajang ya seperti ini ya. 4 buah okra ini sudah selesai kita rajang, lalu kita masukkan ke ini ya, ke cangkir atau ke tempat apa saja terserah ya, bisa gelas juga yang bisa menampung ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita tambahkan 2 gelas air ini ya, gelas ukuran kira-kira 200 ml ya guys ya. Kita tambahkan 2 gelas ini air minum. Ya, untuk
ukuran 4 buah okra tadi dicampurkan dengan 2 gelas air minum ya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kemudian kita simpan di lemari es ya. Kita dinginkan selama 3 jam ya. Selama 3 jam. Setelah itu baru kita minum. Kita konsumsi sebagai obat herbal ya, diminum ya. Menurut informasi yang saya baca, nanti air ini ya, airnya akan berlendir ya. Air okranya ini nanti akan keluar lendir, akan berlendir ya. Nanti pada saat diminum itu agak-agak ada lendirnya ya. Kita masukkan ke lemari es nanti ya. Dimasukkan ke dalam kulkas pendingin ya guys ya. Setelah itu nanti kita akan minum ya. Saya akan share sekaligus ya. Jangan kemana-mana. Nanti akan saya share sekaligus untuk meminumnya. Ini air okranya yang tadi kita taruh di kulkas sudah 3 jam ya guys ya. Ini akan saya minum sendiri ya. Saya akan coba sendiri airnya saya minum ya. Coba ini kita tuang dulu ke gelas ya guys. Nah ini dia guys ya, airnya agak berlendir tuh ya, tuh airnya agak berlendir seperti air perasan daun randu ya, daun kapuk gitu kalau menurut saya. Nah ya, seperti ini. Coba segini dulu ya guys, saya akan minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak seperti air putih, cuman dia agak ada lendirnya ya. Tapi sepertinya ini berfungsi juga untuk obat panas dalam ya guys ya. Karena yang saya tahu nih perasan daun randu, terus ada daun mustajab, itu seperti ini juga airnya. Tapi rasanya tawar biasa aja, jadi nggak seperti obat juga, konsumsinya biasa aja seperti air putih ya. 4 buah okra yang kita rajang tadi ini, jika airnya habis yang 2 gelas tadi, itu bisa kita isi ulang ya. Bisa kita ulang sebanyak 2 kali ya, artinya bisa kita isi ulang 4 gelas ya. Bisa kita konsumsi sehari minimal 1 gelas. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti dan menonton video kami ya. Mudah-mudahan ya video ini bermanfaat dan memberikan informasi yang positif untuk kalian ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.